Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang Taman Nasional Alas Purwo dan juga Taman Nasional Gunung Leuser. Pada Taman Nasional Alas Purwo ini terdapat manajemen kawasan lindung. Nah, pada manajemen ini ada dua bentuk pengelolaan. Yang pertama, pengelolaan secara non-partisipatif. Sesuai dengan namanya, pengelolaan non-partisipatif ini tidak memperlibatkan pihak lain sehingga dikelola sendiri oleh Taman Nasional, seperti adanya polisi hutan dari Taman Nasional Alas Purwo sendiri yang melakukan patroli di sekitar desa dan juga kawasan konservasi. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan secara partisipatif. Sesuai dengan namanya, pengelolaan ini memperlibatkan masyarakat, diantaranya yaitu untuk bersama-sama menjaga konservasi satwa di Taman Nasional itu sendiri. Di Taman Nasional Alas Purwo sendiri terdapat 4 macam zonasi. Yang pertama yaitu zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, dan juga zona penyangga. Nah, adapun pada zona inti terdapat keanekaragaman yang sangat tinggi baik secara ekologi maupun kawasan konservasi. Kemudian untuk zona rimba ini berfungsi sebagai penyangga dari zona inti, yang mana di zona rimba inilah terdapat fungsi untuk melakukan penelitian, kemudian pengembangan, dan juga wisata alam secara terbatas. Sedangkan untuk zona pemanfaatan berfungsi sebagai pemanfaatan sumber daya alam yang juga dibatasi. Kemudian untuk zona penyangga ini berfungsi untuk kawasan konservasi terhadap gangguan dari luar dan juga untuk melindungi kawasan pemukiman terhadap gangguan dari kawasan konservasi. Taman Nasional Alas Purwo merupakan wilayah konservasi yang sumber daya alamnya dilindungi dan dilestarikan oleh negara. Karena awal mula Taman Nasional Alas Purwo sendiri masih berupa hutan dahulunya, yang mana disebut dengan alas dalam bahasa Jawa, dan Purwo itu artinya pertama. Nah, karena keanekaragaman yang sangat tinggi di Alas Purwo, maka ditetapkan menjadi Taman Nasional Alas Purwo. Manajemen habitat di Taman Nasional Alas Purwo terdapat berbagai formasi hutan yang berkembang, yakni hutan payau, hutan pantai, hutan bambu, hutan hujan dataran rendah, padang rerumputan, serta hutan tanaman. Nah, adapun peta di sini adalah peta Habitat Suitability Index atau HSI untuk Banteng menggunakan data kompilasi 2009 hingga tahun 2012. Sesuai dengan warnanya, yang berwarna merah terdapat populasi banteng yang sangat minim, kemudian yang warna kuning populasi banteng yang sedang, kemudian untuk yang warna hijau populasinya sangat tinggi pada banteng tersebut. Nah, untuk hutan tanaman merupakan hutan milik perhutani yang dikelola oleh KPH Banyuwangi Selatan yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Alas Purwo. Kemudian di kawasan zona penyangga terdapat hutan produksi, yang mana di hutan tersebut terdapat beberapa jenis tanaman pertanian seperti jagung, kacang tanah, ketela, yang mana di hutan tersebut menjadi kawasan yang disenangi oleh habitat banteng. Kemudian ekosistem yang mendukung habitat satwa di Taman Nasional Alas Purwo yakni ekosistem perairan dan ekosistem pantai, yang mana terdapat penyu yang dikonservasi, kemudian ekosistem hutan hujan dataran rendah di mana terdapat juga burung di daerah tersebut, kemudian ekosistem padang penggembalaan di Sadengan yang mana terdapat merah hijau dan juga banteng. Kemudian manajemen satwa liar di Taman Nasional Alas Purwo memiliki tujuan utama yakni untuk menjaga keanekaragaman dan kelimpahan jenis satwa asli serta pelestarian habitatnya. Nah, banteng sebagai aset dari Taman Nasional Alas Purwo sendiri memiliki kebijakan pengelolaan atau manajemen satwa liar pada aspek perlindungan dan belum mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah di mana manajemennya masih dalam bentuk perlindungan untuk kawasan konservasi pada banteng dan bukan untuk memenuhi atau untuk menjadi pemanfaatan oleh masyarakat lain. Kemudian di Taman Nasional Alas Purwo sendiri juga terdapat area Teluk Pangpang yang menyediakan makanan, tempat perlindungan dan pembibitan untuk ikan, burung, dan kehidupan biota laut lainnya. Nah, di sini juga kelompok masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan zonasi dan juga patroli, dan juga untuk penyediaan tenaga kerja untuk menanam bibit bakau dan untuk restorasi. Jadi di sini dari Taman Nasional Alas Purwo sendiri itu juga memberi
penyuluhan, dan juga memberi beberapa program kegiatan untuk masyarakat sekitar Taman Nasional Alas Purwo untuk turut menjaga konservasi dari satwa di Taman Nasional tersebut, dan juga untuk mendekatkan masyarakat terhadap kelestarian dan konservasi satwa liar. Taman Nasional Gunung Leuser. Jadi beberapa gelar atau status nasional maupun internasional pun disandang Taman Nasional Gunung Leuser, yaitu Cagar Biosfer pada tahun 1980 dan ditetapkan sebagai ASEAN Heritage Park pada 1984 dan Tropical Rainforest Heritage of Sumatra warisan dunia yang ditetapkan UNESCO tahun 2004 dan kawasan lindung nasional pada tahun 2008. Secara administrasi pemerintahan, kawasan Taman Nasional Gunung Leuser terletak di dua provinsi, yaitu Provinsi Aceh meliputi Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, dan Gayo Luwes, dan Provinsi Sumatera Utara meliputi Kabupaten Langkat dan Karo. Secara geografis, kawasan Taman Nasional Gunung Leuser membentang pada koordinat 96 derajat 35 derajat sampai 98 derajat 30 bujur timur dan 2 derajat 50 sampai 4 derajat 10 lintang utara. Kondisi topografi mulai dari daerah pantai 0 mdpl hingga daerah pegunungan lebih dari 3000 mdpl, hampir 80% dari luas kawasan memiliki kemiringan di atas 40%. Kemudian luas Taman Nasional Gunung Leuser saat ini adalah 830 26895 hektar, yaitu 75,27% di Provinsi Aceh atau setara 624.913,81 hektar dan 24,73% di Sumatera Utara atau sekitar 205.355,14 hektar. Angka ini mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK 6589 Menhut 7 KUH 2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang penetapan kawasan hutan sebagai Taman Nasional Gunung Leuser Provinsi Aceh serta Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK 4039 Menhut 7 KUH 2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang penetapan kawasan hutan sebagai Taman Nasional Gunung Leuser di Provinsi Sumatera Utara. Kemudian visi dari Taman Nasional Gunung Leuser itu sendiri yaitu sebagai kawasan pelestarian alam. Taman Nasional Gunung Leuser berfungsi utama sebagai sistem penyangga kehidupan dengan fokus pengelolaan untuk mempertahankan perwakilan ekosistem Leuser yang unik dan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi serta habitat penting bagi keberadaan beberapa spesies lambang atau kebanggaan flagship spesies. Namun demikian, Taman Nasional Gunung Leuser juga merupakan hotspot keterancaman keanekaragaman hayati yang tinggi yang disebabkan oleh illegal logging, perambahan kawasan, kebakaran, dan aktivitas vandalisme lainnya. Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser didesain untuk mampu memberikan manfaat ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya secara optimal dan menjamin legitimasi keberadaannya secara jangka panjang dengan semangat perubahan demokratis, transparan, dan bertanggung gugat akuntabel, tanggung jawab akuntabel, serta tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. Ya, ini merupakan struktur organisasi yang dimiliki oleh Taman Nasional Gunung Leuser, yaitu yang bertanggung jawab sendiri adalah Kepala Balai Besar, kemudian bawahnya ada bagian tata usaha yang dibagi menjadi 3 subbagian, yaitu umum, kemudian program dan kerjasama, kemudian subbagian data, evaluasi, pelaporan, dan kehumasan. Kemudian Kepala Balai Besar juga dibawahi oleh bidang teknis konservasi, yang dibagi menjadi 2 lagi bawahannya, yaitu seksi perencanaan, perlindungan, dan pengawetan, kemudian seksi pemanfaatan dan pelayanan. Kemudian BPTN wilayah 1 Tapak Tuan ada 2 yang dibawahi, yaitu SPTN wilayah 1 Belang Bidi
yang memegang 3 resort. Kemudian SPDN Wilayah 2 Pluit Utara memegang 4 resort, 1 stasiun penelitian, dan 1 stasiun pembinaan. Kemudian BPTN Wilayah 2 Kutacani, yaitu membawahi SPDN Wilayah 3 Blangkejeren dengan 7 resort. Kemudian SPDN Wilayah 4 Badar, 7 resort, 1 stasiun penelitian. Kemudian BPTN Wilayah 3 Stabat membawahi SPDN 4 resort, 1 stasiun pengamatan. Kemudian dengan SPDN Wilayah 6 Besitang dengan 6 resort. Kemudian sebagai instrumen manajemen zonasi diperlukan agar dapat memberikan kemudahan dalam pengelolaan dengan harapan setiap bagian kawasan Taman Nasional dapat dikelola secara optimal sesuai dengan potensinya, baik potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya maupun potensi-potensi eksternal kawasan yang mempengaruhi kawasan. Sehingga kawasan Taman Nasional mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi ada beberapa zonasi di Gunung Loser, yaitu ada zona inti, zona rimba, kemudian zona pemanfaatan, zona tradisional, zona rehabilitasi, zona khusus, dan zona religi. Seperti pada peta, pada gambar. Kemudian inilah adalah sasaran program konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, KSDAE, dan yang lainnya, yaitu yang pertama adalah meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati, kemudian meningkatnya pengelolaan jasa lingkungan, kawasan konservasi, dan pemanfaatan tumbuhan satwa liar secara lestari, kemudian meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi, meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi, dan meningkatnya tata kelola yang baik di lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Kemudian indikator kinerja yang akan dicapai dari kegiatan tersebut adalah pada tahun 2020 sampai 2024, Balai Besar Taman Nasional Gunung Loser, yang pertama adalah luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi sebanyak 833.645 hektar. Kemudian jumlah desa yang mendapatkan akses pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif sebanyak 115 desa. Luas area KK kawasan konservasi yang ditangani yaitu 29.798,58 hektar. Kemudian jumlah luas area kawasan konservasi yang ditangani melalui kemitraan dan pemulihan ekosistem 5.630 hektar. Selanjutnya, jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya 1 unit kawasan konservasi. Kemudian luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif sebanyak 833.645 hektar. Kemudian jumlah destinasi wisata alam, sains, akademik, voluntary, dan edukasi sebanyak 1 destinasi. Kemudian nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 80,00. Kemudian kita memasuki keanekaragaman hayati, potensi-potensi tumbuhan yang bisa kita jumpai di kawasan Taman Nasional Gunung Loser. Vegetasinya yang sudah dibagi dalam beberapa zona. Yang membagi adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Van Stenis pada tahun 1937. Yaitu yang pertama adalah zona tropika, termasuk zona Colline, terletak 500 sampai 1000 mdpl. Zona tropika merupakan daerah berhutan lebat ditumbuhi berbagai jenis tegakan kayu yang berdiameter besar dan tinggi, sampai mencapai 40 meter. Pohon atau tegakan kayu tersebut digunakan sebagai pohon tumpangan dari berbagai tumbuhan jenis liana
dan epifit yang menarik seperti anggrek dan lainnya. Kemudian zona peralihan dari zona tropika ke zona colline dan zona submontane ditandai dengan semakin banyaknya jenis tanaman berbunga indah dan berbeda jenis karena perbedaan ketinggian. Semakin tinggi suatu tempat, maka pohon semakin berkurang. Jenis liana mulai menghilang dan makin banyak dijumpai jenis rotan berduri. Kemudian zona montan, termasuk zona submontan, terletak 1.500 mdpl. Zona montan merupakan hutan montan. Tegakan kayu tidak lagi terlalu tinggi, hanya berkisar antara 10 sampai 20 meter. Tidak terdapat lagi jenis tumbuhan liana. Lumut banyak menutupi tegakan kayu atau pohon. Kelembapan udara sangat tinggi dan hampir setiap saat tertutup kabut. Kemudian yang terakhir adalah zona subalpin. Terletak di ketinggian 2.900 sampai 4.200 mdpl. Merupakan zona hutan ergacoid dan tak berpohon lagi. Hutan ini merupakan lapisan tebal campuran dari pohon-pohon kerdil dan semak-semak yang dengan beberapa pohon berbentuk payung, famili Ericaceae, yang menjulang tersendiri serta beberapa jenis tundra, anggrek, dan lumut. Taman Nasional Gunung Loser juga merupakan habitat dari mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan, dan invertebrata. Kawasan ini juga merupakan habitat burung dengan daftar spesies 380, yang 350 diantaranya merupakan spesies yang menetap asli yang kita temui di Taman Nasional Gunung Loser. Kemudian diprediksi bahwa 36 dari 5 burung endemik di Sundaland dapat ditemukan di kawasan Taman Nasional Gunung Loser. Dari 129 spesies mamalia besar dan kecil di seluruh Sumatera, 65% diantaranya berada di kawasan Taman Nasional ini. Kemudian DN Taman Nasional Gunung Loser dan kawasan di sekitarnya yang disebut sebagai kawasan ekosistem Loser, KEL, merupakan habitat dari gajah Sumatera, Elephas maximus sumatranus, kemudian harimau Sumatera, Panthera tigris sumatrae, kemudian badak Sumatera, Dicercinus sumatrensis, kemudian orang utan Sumatera, Pongo abeli, kemudian siamang, Hylobates syndactylus, kemudian owa, Hylobates lar, kemudian kedih Rheptis thomasi, yang termasuk flagship spesies atau spesies yang menjadi utama dari konservasi di Taman Nasional Gunung Loser, yaitu gajah Sumatera, harimau Sumatera, badak Sumatera, dan orang utan Sumatera. Sekian presentasi dari saya mengenai Taman Nasional Gunung Loser. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kawasan konservasi akan tetap lestari sampai anak cucu kita nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.